Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, pengertian persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah catatan tentang perubahan unsur-unsur dasar posisi keuangan perusahaan, yaitu berupa harta, ada utang, dan modal, akibat adanya transaksi keuangan. Persamaan akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi yang sistem berpasangan atau double entry, yang artinya setiap perubahan pada setiap akun akan mengakibatkan perubahan pada akun lain dalam jumlah yang sama. Jadi persamaan akuntansi ini adalah nantinya kita akan menemukan unsur-unsur posisi antara yang kiri dengan yang kanan akan mengalami nilai yang sama, sehingga disebut dengan persamaan akuntansi. Kita lihat rumusnya. Rumus akuntansi itu adalah yang pertama di sini ada aktiva. Aktiva itu sama dengan harta. Jadi harta atau aktiva sama dengan pasiva. Pasiva itu sama dengan hutang ditambah dengan modal. Karena setiap kita usaha itu pasti kita membutuhkan yang namanya modal, dan pasti kita akan berhutang. Nah, ini tentunya hutang dan modal itu akan disebut sebagai harta kita, harta dalam perusahaan, dalam usaha. Selanjutnya dari rumus tersebut, maka unsur-unsur dalam persamaan akuntansi yaitu yang pertama ada harta. Harta itu ada yang pertama namanya harta lancar, meliputi kas, piutang, perlengkapan. Ini yang sifatnya liquid atau lancar, yang setiap hari bisa berubah-ubah nilainya. Kemudian harta tetap, ini ada peralatan, mobil, tanah, bangunan. Ini tentunya yang dinilai adalah dinilai dengan uang. Kemudian harta tak berwujud, ini sifatnya tidak hanya ada nominalnya saja atau ada pengakuannya saja, yaitu ada hak paten, goodwill, dan surat izin dan sebagainya. Kemudian ada hutang. Hutang ini ada hutang jangka pendek, ya waktunya sangat singkat secara jelas. Kemudian ada hutang jangka panjang, yang melebihi 6 bulan. Kemudian ada modal. Modal ini biasanya ada modal pribadi dan ada modal penyertaan atau investasi orang lain. Selanjutnya ini adalah tabel persamaan akuntansi, ya. Kemudian ini ada transaksi. Yang pertama adalah berikut ini tabel persamaan akuntansi dan transaksinya. Coba kita lihat transaksi yang pertama di sini. Pada tanggal 2 Januari 2020, Pak Albi memulaikan usahanya di bidang jasa healer jagung dengan modal awal sebesar 10 juta. Maka kita lihat di tabelnya, yaitu pada tanggal 2 Januari, yang pertama yang bertambah adalah kas. Kas itu karena dia di bidang jasa healer dengan modal awal sebesar 10 juta. Nah, uang itu kan termasuk kas. Modal bertambah juga 10 juta. Kemudian yang lainnya, piutang, perlengkapan, peralatan bangunan, hutang, belum ada, masih nol. Kemudian saldonya, saldo pada tanggal 2 Januari itu, yaitu kas ada 10 juta, kemudian sama dengan modal 10 juta, yang lainnya masih nol. Ya. Ini kalau dijumlahkan, 10 juta tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 tambah 10 juta, sama ya. Jadi posisi pasiva dengan aktiva sama-sama 10 juta. Kemudian transaksi yang berikutnya digaris, kita garis dulu. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2020 Pak Albi membeli healer jagung dengan harga sebesar 9,5 juta. Ini tanggal 5 dulu. Itu yang kalau kita membeli itu pasti yang berkurang adalah kas, uang. Kita lihat dulu. Ini dulu yang ada. Ada dulu peralatannya. Senilai peralatan itu nilainya 9,5 juta nilainya.
Kemudian yang berkurang inilah kas kita. Ya, kalau berkurang itu dikasih tanda buka kurung ya, buka kurung dan tutup kurung, dalam kurung nilainya. Itu menandakan berkurang. Kemudian yang lainnya tidak ada transaksi ya, tidak ada transaksi di piutang, perlengkapan, peralatan bangunan, hutang, modal, tidak ada pengaruhnya pada tanggal itu. Maka saldonya di sini adalah terlihat saldonya itu ya 0,5 juta. Yang tadinya saldo kita di tanggal 2 itu uang kita itu sebesar 10 juta, tapi kita gunakan untuk beli peralatan, maka dia berkurang. 10 kurang 9,5 sama dengan 0,5 juta. Kemudian peralatan kita saldonya 9,5 juta. Yang lainnya modal juga turun, saldonya tadi 10 juta yang di atas, lihat tanggal 2. Kemudian yang lainnya 0. Ini kalau dijumlahkan sama ya. 0,5 tambah 9,5 sama dengan 0,10 juta, sama. Posisi aktiva sama dengan pasiva. Ya, kemudian digaris. Kemudian transaksi berikutnya adalah pada tanggal 6 Januari Pak Albi meminjam uang sebesar 5 juta di Koperasi Al Hasaniyah Inwejenggi. Maka tanggal 6 ada di sini ada kas yang bertambah uang ya, karena dia minjam. Kemudian hutang juga bertambah 5 juta ya. Yang lainnya tidak ada transaksi. Kemudian saldonya ya, ini keterangannya PJ peminjaman, kemudian saldonya dulu sisa kasnya adalah 0,5, tapi tanggal 6 bertambah 5 juta menjadi 5,5 kasnya. Kemudian peralatannya tetap turun nilainya 9,5 ya. Kita punya healer, hutangnya juga turun 5 juta, modal juga turun 10 juta pada tanggal 6, tetap saldonya. Kemudian yang lain kalau dijumlahkan sama dengan 5. Posisi aktiva pasti sama, 5,5 tambah 9,5 sama dengan 5 tambah 10. Kemudian ya digaris tugas. Ini tugasnya ya, yang pertama ini, kemudian yang kedua ini nanti tanggal 9, kemudian tanggal 15. Kemudian ya, yang ingin bertanya silahkan japri atau melalui WA, japri WA atau komen di YouTube. Jangan lupa klik subscribe.